trader dan investor yang bisa Anda hindari adalah yang pertama, demen saham murah. Nah, ketika harga saham turun, trader atau investor biasanya senang banget nih, ingin beli lagi dan nggak peduli meskipun saham yang tadinya ia beli ini rugi, tapi ketika turun, ia beli dan beli lagi dengan alasan jika kalau nanti harganya naik, maka kerugian akan tertutup oleh saham yang dibeli di harga yang lebih murah. Nah, tindakan ini seringkali disebut dengan averaging down. Averaging down artinya adalah membeli lagi saham yang sama, saham yang masih rugi itu, membeli lagi saham tersebut ketika harganya turun. Nah, ketika Anda melakukan averaging down ini, maka seringkali trader atau investor beranggapan ia akan mendapat saham lebih murah lagi dan dipikirnya itu akan lebih baik lagi. Semakin murah, kadang dipikir akan semakin menguntungkan. Benarkah? Kenyataannya, ketika melakukan averaging down, seringkali justru bukan semakin untung, namun justru semakin buntung, semakin rugi. Bukannya melakukan compound interest alias menimba keuntungan, memupuk keuntungan, namun malah compounding kerugian alias menumpuk kerugian seperti gunung. Losers average losers. Demikian Paul Tudor Jones, legendary trader and investor, menuliskan 3 kata ajaib tersebut di ruangan kerjanya. Hal itu ia lakukan untuk mengingatkannya agar tidak melakukan averaging down. Jika seorang trader legendaris seperti Paul Tudor Jones sampai menuliskan peringatan untuk tidak melakukan averaging down di ruang kerjanya, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk ia hindari, ya, supaya ia menghindari averaging down. Dan hal tersebut juga menunjukkan betapa menggodanya tindakan averaging down ini. Only losers average down and losing position. Anda mau jadi winner? Jangan lakukan averaging down apapun alasannya. Jadi kalau saham Anda rugi, jangan malah Anda beli lagi di bawah, semakin rugi lagi. Karena Anda nggak akan tahu seberapa dalam pasar saham atau harga sebuah saham itu akan turun. Dan hal ini juga berlaku juga ketika Anda trading forex. Get over your ego, keluar ketika kerugian Anda masih kecil dan belum membengkak. Kesalahan kedua yang seringkali dilakukan oleh trader saham dan forex adalah memiliki mindset sekali ini aja please. Anda nggak salah dengar, ya. Mindset sekali ini aja please seringkali dilakukan oleh trader atau investor, trader saham, trader forex. Ketika ia menghadapi kerugian dan harus membatasi kerugian sedini mungkin seperti yang udah ia persiapkan, tapi kemudian ia mempunyai mindset, udahlah nggak usah stop loss, kali ini aja please. Ketika level pembatasan kerugian tersentuh, bukannya menjual saham yang rugi, seringkali banyak trader berpikir, jangan-jangan nanti kalau saya jual rugi, harganya malah naik lagi. Jangan-jangan ketika saya udah batasi kerugian, malah harga memantul balik sehingga harusnya saya nggak usah cut loss aja nih. Dan memang mungkin saja hal seperti itu kadang-kadang bisa terjadi. Dan kalau hal itu terjadi, seringkali trader berpikir, sudahlah, kalau begitu sekali ini aja please, nggak usah pasang stop loss, nggak usah pasang proteksi. Nah, tahukah Anda, mindset sekali saja bisa membuat uang Anda tergerus habis. Seperti halnya seorang alkoholik atau orang yang kecanduan alkohol. Ia tahu benar bahwa hal itu tidak baik. Namun ia akan berkata, sekali ini aja deh, nggak apa-apa. Yang terjadi bukannya sekali aja, tapi justru ia akan mengulangi kesalahan tersebut berulang-ulang kali. Nah, hal yang salah jika dilakukan sekali dua kali akan memberikan satu rasa senang dalam jangka pendek, akan memberikan pelajaran yang salah.
buat otak Anda, buat diri Anda dalam jangka pendek. Dan tahukah Anda bahwa akibatnya akan buruk jika dilakukan terus-menerus? Kesalahan tersebut akan menimbulkan dampak yang terakumulasi terus-menerus dalam mindset Anda. Mindset sekali ini aja deh, nggak usah cut loss. Mindset sekali ini aja, nggak usah batasi kerugian. Ibarat Anda sedang menyeberang jalan dengan mata ditutup. Mungkin Anda akan selamat, tapi bagaimana jika hal itu diulang 100 kali? Kesuksesan besar diawali dengan keberhasilan-keberhasilan kecil yang terus-menerus. Jika Anda ingin jadi super trader, ayo mulai disiplin pada hal-hal yang kecil. Dengan berhasil mengatasi ego kecil, yaitu ego sekali ini aja please, Anda bisa mengalami perubahan yang luar biasa dan cepat menjadi seorang super trader. Kesalahan ketiga, dosa ketiga yang sering kali dilakukan oleh trader saham dan forex adalah beli banyak atau membuka transaksi dengan jumlah yang banyak kalau lagi pede, kalau lagi senang, dan beli sedikit kalau lagi takut atau kalau lagi pesimis. Nah, bagaimana caranya Anda membeli saham atau membuka sebuah transaksi dalam trading forex? Berapa banyak saham atau berapa banyak ukuran yang Anda transaksikan dalam sekali trading, baik itu trading saham atau forex? Pernahkah terpikirkan oleh Anda untuk mengatur maksimal jumlah saham atau maksimal jumlah transaksi yang Anda lakukan dalam sekali transaksi? Berapa banyak lot yang Anda transaksikan dalam sekali transaksi forex? Apakah Anda membeli atau Anda bertransaksi lebih banyak ketika Anda sedang percaya diri alias lagi pede abis, dan mengurangi ukuran transaksi ketika Anda sedang takut atau pesimis? Alhasil, bisa saja kalau Anda baru beli banyak, Anda malah rugi. Dan ketika Anda beli sedikit, Anda untung. Jadinya ya total keuntungan akan lebih kecil dari total kerugian, sehingga keuntungan Anda menjadi tidak stabil, tidak konsisten karena kesalahan position sizing atau jumlah membeli sahamnya, nominalnya nggak konsisten. Nah, kalau sudah begitu, semakin panas pula nih hati Anda, dan semakin panas biasanya akan semakin ngaco tradingnya karena based on emotion. Jadi susah berhenti trading, pengennya hajar terus sampai akhirnya ya uangnya jadi berkurang dan kalau nggak disadari bisa habis. Jadi sebenarnya trading saham itu mudah. Yang menjadi tantangan seringkali adalah emosi diri. Nah, ketika Anda trading dengan jumlah yang berubah-ubah, position sizing-nya berubah-ubah, hal itulah yang akan membuat rapor kinerja trading Anda menjadi jauh berbeda dengan rapor kinerja trading portfolio super trader dalam premiumaccess.id. Ada seorang member yang bertanya, kenapa sih portfolio dalam super trader dalam premiumaccess.id dalam membership itu kenapa kok kinerjanya bagus sekali? Sedangkan kalau saya ngikutin sama persis nih ya, saham yang dibeli dijual sama persis, kenapa kok hasilnya bisa beda? Sebenarnya yang membedakan bukan soal saham apa yang Anda beli atau jual. Yang membedakan adalah bagaimana cara beli jualannya. Coba deh, Anda beli dan jual dengan jumlah atau nominal yang sama. Pasti hasil trading Anda akan lebih baik lagi. Nah, saya ulangi lagi. Karena nominal belinya berbeda-beda alias random, berdasarkan emosi. Sedangkan di premiumaccess.id kita trading dengan nominal beli yang selalu sama, nggak berdasar emosi. Ya, jadi otomatis kinerja di premiumaccess.id juga akan lebih konsisten. Nah, jangan membeli saham atau transaksi, baik itu saham ataupun forex, dengan jumlah nominal yang berdasarkan perasaan aja. Kalau baru senang, beli banyak. Kalau baru takut, beli dikit. Jangan begitu. Beli saham dan transaksi di forex lakukan dengan nominal yang sama. Start dari yang kecil dulu dan jangan berubah-ubah karena emosi Anda. Misal nih,
Anda mengalami kerugian. Biasanya tendensinya banyak orang yang setelah mengalami kerugian ambis itu akan beli lebih besar lagi dengan mindset nanti kalau untung, keuntungannya akan menutup kerugian yang tadi sehingga cepat untungnya, cepat tertutup kerugian yang tadi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya yang terjadi bisa saja dengan nominal yang lebih besar itu kadang-kadang yang terjadi bukannya untung, malah semakin rugi sehingga Anda akan semakin panas lagi. Ya, jadi dengan menggunakan nominal yang sama, artinya Anda dengan mudah akan bisa memantau winning rate Anda, average gain Anda, dan tingkat risiko dibandingkan imbal hasil Anda. Yuk jadi super trader. Trade by system, not driven by emotion. Start small. Pilih maksimal 5 saham aja untuk pemula. Kalau 5 saham Anda belum untung, jangan beli lagi. Pilih saham-saham super yang direkomendasikan dalam super hotlist di premiumaccess.id. Untuk pemula, jangan dulu swing trading, tapi pilih saham super dalam super hotlist di premiumaccess.id. Ya, jadi jangan swing trading dulu, tapi pilihlah saham-saham super itu karena lebih mudah, lebih nggak repot, dan untungnya lebih banyak. Hargai level stop loss dan jangan lakukan average down. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk praktis di atas secara disiplin dan tekun dan sabar, Anda bisa jadi super trader dengan mudah. Ayo join premiumaccess.id untuk mendapatkan rekomendasi instan saham super apa yang akan Anda beli dan melaju puluhan sampai dengan ratusan persen. Selain itu, jika Anda ingin belajar cara menjadi super trader, Anda bisa pelajari di workshop Super Performance Trader dengan kunjungi supertrader.id. We make money, we change lives. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Salam profit.